Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas trilogi dari Captain America dengan judul Captain America The Winter Soldier. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini juga diperankan oleh beberapa aktor seperti Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias The Falcon, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Robert Redford sebagai Alexander Pierce, Cobie Smulders sebagai Maria Hill, Frank Grillo sebagai Brock Ramlow, Maximiliano Hernandez sebagai Jasper Sitwell, Emily Van Camp sebagai Kate alias Agent 13, dan Toby Jones sebagai Dr. Anizola, dan masih banyak aktor penting lainnya. Sebelum ke pembahasan, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu untuk yang belum pernah menonton film ini. Film dimulai ketika Steve Rogers sprint beberapa kali melewati seorang laki-laki. Diketahui laki-laki ini bernama Sam Wilson. Ia merupakan mantan Angkatan Udara Amerika Serikat yang kini bekerja sebagai konselor di Departemen Veteran Amerika. Saat berdua mengobrol, Steve pun mendapatkan panggilan tugas dan dijemput oleh seorang wanita bernama Natasha Romanoff. Di sini kita panggil dia Natasha. Scene pun beralih ke Samudra Hindia di mana Steve dan Natasha menjalankan misi. Kemudian Ramla pun mengatakan misinya dan siapa dalang dibalik penculikan para anggota S.H.I.E.L.D. dalam sebuah kapal. Tak lama kemudian, Steve pun melompat untuk bersiap menjalankan misinya. Ia pun mengalahkan satu persatu penjaga di perahu tersebut. Di tempat lain, pemimpin para penculik yaitu Batroc pun menjelaskan bahwa kapal ini akan berangkat jika uang tebusan datang. Saat sedang menunggu uang tebusan, tiba-tiba terjadilah pertarungan antara Steve dan Batroc. Batroc pun menjelaskan jika Steve lemah tanpa perisai itu. Alih-alih menyelesaikan dan membebaskan para sandera penculikan, Natasha ternyata punya misi tersendiri yaitu menyalin data ke flash drive di kapal tersebut yang merupakan data penting S.H.I.E.L.D. Kemudian scene pun beralih saat Steve berbicara mengenai misi pribadi Natasha kepada Fury. Ia benar-benar tidak suka hal tersebut, karena ia yang memimpin misi tersebut, akan tetapi salah satu anggotanya mempunyai misi pribadi. Kemudian Fury pun mengalihkan topik pembicaraan dengan mengajak Steve untuk melihat Project Insight yang sangat penting dan menghentikan ancaman bahkan sebelum terjadi. Akan tetapi, ia berkebalikan dengan Fury. Ia tidak menyukai hal tersebut karena akan mendatangkan ketakutan. Kemudian ia pun pergi. Kemudian Steve pun pergi ke Smithsonian yang merupakan museum bersejarah, yaitu perjuangan Captain America bersama pasukannya saat melawan Nazi. Melihat dokumenter tentang dirinya dan menatap foto sahabatnya, yaitu Bucky Barnes. Ia pun berkunjung ke rumah Peggy Carter yang sudah menua. Mereka pun saling berbagi kisah dan Peggy itu ternyata salah satu pendiri dari S.H.I.E.L.D. Dan itulah yang menjadi alasan kuat mengapa ia tetap berada di S.H.I.E.L.D. sampai saat ini. Setelah obrolan yang cukup panjang, akhirnya di sini kita tahu bahwa Peggy mengidap penyakit amnesia. You're alive. Di sisi lain, Fury berusaha untuk mengakses flash drive yang sebelumnya berhasil didapatkan Natasha. Akan tetapi akses tersebut ditolak. Kemudian Fury pun pergi dan meminta Alexander Pierce yang merupakan sekretaris keamanan internal dan juga salah satu pejabat senior di S.H.I.E.L.D. untuk melakukan pemungutan suara. Dan Pierce pun menyetujui hal tersebut dengan syarat Iron Man harus hadir ke pesta ulang tahun keponakannya. Scene pun beralih saat Fury mengendarai mobilnya dan berusaha untuk berkomunikasi dengan Maria Hill.
Mereka di sini yaitu agen kepercayaannya. Tiba-tiba ia dilihat oleh beberapa polisi saat sedang berjalan. Beberapa polisi berusaha menangkapnya. Fury pun mengalami patah di bagian lengannya. Tanpa berlama-lama, sistem pendorong pada mobil yang sebelumnya mati setelah ditabrak perlahan-lahan aktif kembali, sehingga Fury pun melakukan perlawanan dan berhasil kabur dari kejaran polisi. Tanpa diduga, ada laki-laki misterius yang menggunakan penutup wajah dan kacamata hitam berhasil melukai Fury dan membuat mobilnya terbalik. Saat laki-laki misterius itu mendekati mobil, ternyata Fury sudah kabur. Scene pun beralih saat Steve sampai di apartemennya. Ia pun bertemu Cat dan juga menawarkan untuk meminjamkan mesin cuci dengan bayaran secangkir kopi. Kemudian Cat pun pergi dengan berbicara pada Steve. Karena Steve bingung, Steve berusaha untuk masuk perlahan-lahan dan dengan hati-hati. Ia pun melihat ada seseorang di dalam apartemennya. Dan ternyata ia adalah Nick Fury. Fury pun menjelaskan pada Steve jika Shield telah disusupi. Dan yang terjadi, Steve pun bertemu kembali dengan Cat yang ternyata ia ialah agen 13 yang diperintahkan Fury untuk melindungi Steve. Kemudian Steve pun mengejar orang misterius tersebut. Tak lama kemudian, Fury pun dibawa ke rumah sakit. Maria Hill juga menjelaskan kepada Steve dan Natasha kalau orang yang menembaknya itu memiliki tangan yang terbuat dari logam dan sangat sulit untuk dilacak. Dokter pun memvonis bahwa Fury telah mati. Sebelum Steve kembali ke markas Shield, dirinya pun menyimpan flash drive-nya di sebuah tempat minuman dan makanan. Kemudian ia pun pergi dengan dikawal tim Strike. Setelah itu, ia pun bertemu dengan Cat dan juga berbicara dengan Pierce. Kemudian Pierce pun mempertanyakan mengapa Fury berada di apartemen Steve. Seketika, Why was he there? He told me not to trust anyone. Sorry. Those were his last words. saat hendak masuk lift, ia pun bertemu dengan Ramlo dan juga pasukan Strike yang terlihat sangat mencurigakan saat pertama kali masuk lift. Dan Steve pun menyadari akan hal itu. Tiba-tiba, akhirnya Steve pun berhasil kabur menggunakan motornya setelah mengalahkan pesawat milik Shield. Kemudian Jasper Sitwell pun meminta seluruh anggota SHIELD untuk menutup semua jalur transportasi dan menutup landasan pacu, dan juga tampilkan semua kamera ke foto Steve Rogers atau Captain America. Kemudian Kate pun bertanya, apa alasannya? Kemudian Pierce juga menjelaskan kalau Steve Rogers tahu soal kematian Direktur Fury, akan tetapi ia tidak ingin menceritakannya. Saat sampai di rumah sakit, Steve pun menyamar dan memakai sweater biru bermaksud untuk mengambil flash drive yang sebelumnya telah ia simpan. Tiba-tiba, ia mendorong Natasha dan mulai bertanya, di mana flash drive tersebut. Kemudian Natasha pun tahu siapa yang membunuh Fury. Ia pun menjelaskan bahwa beberapa intelijen pun tidak percaya akan hal itu. Dan orang menyebutnya Winter Soldier. Dia pelaku lebih dari 2 lusin pembunuhan selama 50 tahun terakhir. Seketika, Somebody shot out my tires near Odessa. Soviet slug, no rifling. kemudian Natasha pun mengembalikan flash drive-nya. Kemudian Pierce pun membahas perihal kematian Fury dan pengkhianatan Captain America, dan alasan Fury melakukan pembajakan kapal milik SHIELD ialah untuk memaksa Dewan Keamanan Dunia untuk menunda Project Insight. Scene pun beralih saat Steve dan Natasha mengunjungi sebuah mall untuk membaca isi drive yang telah diberikan Fury sebelumnya.
Dan ternyata isi flash drive tersebut merupakan drive level 6 yang dimana jika drive aktif, SHIELD dan juga pasukan Strike akan tahu lokasi mereka. Waktu mereka hanya 9 menit setelah drive aktif. Ramlau dan juga beberapa pasukan Strike pun sudah tiba di mall tersebut. Rupanya isi flash drive tersebut hanya menunjukkan sebuah tempat di New Jersey, yaitu Wheaton NJ, yang dimana Steve pernah ke tempat tersebut sebelumnya. Kemudian Steve dan Natasha berusaha meninggalkan mall tersebut dengan melakukan penyamaran. Dan yang terjadi... Kiss me. What? Public displays of affection make people very... Kemudian mereka berdua pun pergi ke tempat tersebut dengan mencuri sebuah mobil. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu ialah tempat camp latihan Steve sebelum ia dijadikan subjek untuk Dr. Exin sebelumnya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam. Nampaknya ini adalah markas utama atau markas pertama SHIELD. Di sana pun terdapat foto teman lamanya Steve Rogers di film Captain America pertama. Di situ terdapat foto Howard Stark, Kolonel Chester Phillips, dan juga ada Peggy Carter. Dan setibanya di ruangan operator dengan teknologi yang masih terbilang kuno, kemudian Natasha pun mencolokkan flash drive tersebut. Dan ternyata di dalamnya terdapat kesadaran Dr. Anim Zola yang telah diawetkan. Dr. Anim Zola ialah ilmuwan asal Swiss yang bekerja sama dengan Red Skull pada film Captain America yang pertama. Dr. Anim Zola mengungkapkan bahwa sejak SHIELD didirikan, dirinya pun direkrut dengan maksud untuk membantu kemauan mereka. Alih-alih membantu, ternyata ia menolong dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, Hydra tumbuh di dalam SHIELD selama 70 tahun. Dan ternyata Hydra telah menuai krisis, perang, dan hal lain sebagainya. Dan yang terjadi... will happen. Hydra's New World Order. Aman. Kemudian tanpa mereka sadari, ada rudal balistik yang mengarah ke mereka. I am afraid I have been stalling, Captain. Setelah itu, Ramlo dan anggota Strike pun berusaha mencari Steve Rogers dan Natasha dan melihat jejak kaki Steve yang menandakan bahwa Steve dan Natasha masih hidup. Di lain sisi, Winter Soldier pun ada di kediaman Pierce, dan Pierce pun berbicara kepadanya bahwa ia menginginkan kematian Steve dan juga Natasha dalam waktu 10 jam. Kemudian scene pun beralih ke Steve dan Natasha yang datang ke kediaman Sam Wilson, bermaksud untuk meminta perlindungan atau untuk tinggal di kediamannya, karena mereka menjadi buronan SHIELD. Kemudian saat Steve dan Natasha berbicara, Sam Wilson memberikan sebuah buku yang dimana itu mengenai angkatan udara yang menggunakan bantuan sayap mekanik. Sam pun meminta Steve dan juga Natasha untuk mengambil sayap mekanik tersebut yang digunakannya semasa menjadi prajurit angkatan udara. Yang ternyata sayap mekanik tersebut dijaga oleh 3 prajurit dan dinding setebal 12 inci. Scene pun beralih saat pertemuan Senator dan Jasper Sitwell. Kemudian Sitwell pun menerima panggilan telepon yang tidak lain ialah Pierce. Dan ternyata... Yes, sir. Who is this? The good-looking guy. Kemudian Steve pun bertanya kepada Jasper Sitwell mengenai algoritma Zola. Dan tanpa berpikir lagi, Natasha pun menendangnya dari atas gedung. Kemudian Sitwell pun menjelaskan mengenai algoritma Zola yang merupakan program untuk memilih target insight, yang dimana targetnya itu ialah orang-orang yang dapat menyebabkan ancaman bagi Hydra untuk sekarang dan di masa mendatang. Kemudian Sam dan yang lainnya membawa Sitwell untuk dijadikan pemindai DNA untuk bisa mengakses helicarrier langsung. Tiba-tiba Winter Soldier datang dan melemparkan Jasper Sitwell ke jalan hingga membuatnya mati. Dan juga mencoba membunuh Steve Rogers dan yang lainnya. Saat Natasha berusaha melakukan perlawanan, dia pun tertembak oleh Winter Soldier.
Akhirnya Steve datang tepat waktu dan bertarung dengan Winter Soldier sehingga bisa menyelamatkan Natasha. Dan tanpa sengaja saat melaksanakan pertarungan itu, saat bertarung itu, ia pun membuka penutup wajahnya. Dan ternyata Winter Soldier itu ialah Bucky Barnes yang tak lain adalah sahabat Steve di Captain America yang pertama yang telah divonis tewas karena terjatuh di jurang. Steve hanya bisa terdiam dan tidak dapat berbuat apa-apa. Steve dan yang lainnya pun dibawa ke Strike menuju markas. Dan ternyata salah satu prajurit Strike ialah Maria Hill. Ia pun menyamar untuk bisa menyelamatkan Steve Rogers dan kawan-kawan. Kemudian Maria Hill pun membawa mereka pergi ke markas tersembunyi. Dan plot twist, ternyata Nick Fury masih hidup. Ia sengaja memasukkan kematiannya agar anggota S.H.I.E.L.D. atau Pierce tidak mengganggu dirinya, sekaligus merencanakan untuk menjatuhkan Pierce dan anggota lainnya. Di sisi lain, Bucky mengingat masa-masa saat dirinya berperang saat Perang Dunia II dan membantu Captain America untuk melawan tentara Nazi kala itu. Karena sadar bahwa Bucky mulai mengingat semuanya, maka Pierce pun meminta anak buahnya untuk menghapus semua ingatannya. Karena ia sadar Harry Carrier akan segera diluncurkan dalam hitungan jam, Fury pun membuat 3 chip pengontrol yang dimana chip ini akan berfungsi jika dipasangkan pada 3 helicarrier sekaligus. Jika tidak terpasang ketiganya, maka helicarrier akan membunuh seluruh orang yang ada di dunia dalam satu kali serangan. Yang dimana berhasil terbang di ketinggian 3000 kaki, akan melakukan pola yang membentuk segitiga dengan satelit Insight dan memilih targetnya dengan panduan algoritma Zola. Kemudian Fury menunjuk Steve untuk memimpin misi ini, untuk membuat tim sekaligus mengalihkan dan menghancurkan beberapa anggota yang membelot terhadap S.H.I.E.L.D. Sementara itu, helicarrier pun siap untuk diluncurkan. Alexander Pierce dan beberapa Dewan Keamanan Dunia pun diberikan chip olehnya di masing-masing dari mereka. Dan scene pun beralih ke Steve, Sam, dan Maria Hill pun berhasil mengambil alih dan juga menguasai ruangan operator. Dan berbicara melalui mikrofon ke seluruh gedung sekalian bahwa S.H.I.E.L.D. telah disusupi dan diambil alih oleh Hydra, yang dimana pemimpinnya adalah Alexander Pierce dan juga tim Strike dengan Project Insight-nya untuk menghancurkan dunia. Scene pun beralih ke tim Strike yang dipimpin oleh Ramlo, berusaha untuk mengambil alih ruang kontrol Project Insight dengan tujuan supaya helicarrier ini segera dioperasikan. Juga menyuruh salah satu operator tersebut untuk mengoperasikannya. Operator pun menolak. Ramlo pun mengancam akan menembaknya. Dan untungnya di situ ada Kate yang dimana ia pun menodong pistol kepada Ramlo. Namun sialnya, ternyata Ramlo berhasil mengoperasikan helicarrier tersebut dan ia pun kabur. Steve dan juga Sam pun langsung melancarkan aksinya ketika melihat helicarrier berhasil diluncurkan. Mereka pun berusaha mengganti chip pengontrol dengan yang dibuat Fury sebelumnya. Sementara salah satu anggota Strike, yaitu Jack Rollins, berhasil menyandera satu persatu Dewan Keamanan Dunia bersama anggota Strike lainnya. Untungnya, Natasha yang sebelumnya menyamar sebagai salah satu Dewan Keamanan Dunia, berhasil melumpuhkan satu persatu anggota Strike. Step on your moment. Di sisi lain, Maria Hill pun memberikan arahan kepada Sam dan juga Steve untuk segera memasang chip pengontrol sebelum ketinggian mencapai 3000 kaki. Steve berhasil memasang chip pengontrol yang pertama. Dilanjutkan Sam pun berhasil melumpuhkan tentara Strike yang mengejarnya dan juga memasang chip yang kedua. Akhirnya menyisakan satu helicarrier lagi yang belum dipasangkan chip pengontrol, yang dimana akan dipasang oleh Steve nanti. Kemudian tentara S.H.I.E.L.D. yang membantu Steve diserang oleh Bucky di tempat tersebut. Dengan sigapnya, Bucky alias Winter Soldier mengendarai sebuah pesawat untuk mengejar Captain America, Steve Rogers, di helicarrier yang belum dipasangkan chip pengontrol. Saat Steve sampai di helicarrier, ternyata Winter Soldier sudah menunggu di sana. Kemudian Steve berbicara pada Bucky kalau ia tidak akan biarkan semua orang mati. Dan terjadilah pertarungan antar keduanya.
Kemudian scene pun beralih di gedung yang terdapat perkelahian antara Natasha dan Strike. Semua dewan keamanan dibunuh satu persatu oleh Pierce dengan chip yang ditempatkan di pakaian masing-masing dari mereka. Kemudian, saat Ramlo hendak masuk, Sam berusaha menghadangnya. Dan terjadilah pertarungan di sana. Scene pun beralih pada pertarungan Steve dan Bucky. Dengan beberapa waktu yang tersisa, akhirnya Steve pun berhasil memasang chip tersebut. Charlie Lock. Where the targets? Akhirnya, Helicarrier pun ditargetkan untuk saling menghancurkan oleh Maria Hill. Dan ternyata, akhirnya Helicarrier pun hancur. Kemudian pertarungan Sam dan Ramla pun harus terhenti. Helicarrier yang sebelumnya sudah hancur ternyata menabrak gedung tempat pertarungan mereka. Dan Ramla pun tertiban reruntuhan tersebut. Sam akhirnya diselamatkan oleh Fury dan Natasha. Scene pun beralih ke pertarungan Steve dan Bucky. Anehnya Steve tidak melakukan perlawanan sedikit pun kepadanya. Steve juga berbicara pada Bucky. Yang terjadi, I'm not gonna fight you. You're my friend. Because I'm with you to the end of the line. Bucky pun membawa Steve yang pingsan ke tepi dan meninggalkannya. Singkat cerita, Steve dirawat di rumah sakit yang juga ditemani oleh Sam. Dan di sisi lain, juga ada Kate yang diterima masuk ke CIA. Dan juga ada Maria Hill yang juga mendapatkan pekerjaan baru di Stark Industries. Dan tak lama kemudian, Tuan Senator pun ditangkap oleh FBI. Dan juga ada Ramlo yang kondisinya kritis pasca tertiban reruntuhan gedung. Scene pun beralih saat ada seseorang yang menyimpan sebuah barang atau dokumen. Dan ternyata orang itu adalah Night Fury. Dan juga Natasha yang melakukan konferensi pers bersama Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan juga menjelaskan kalau dunia rentan. Dan mereka butuh orang seperti Natasha, Steve, dan yang lainnya sebagai penjaga perdamaian. Setelah itu, Natasha pun pergi. Di sisi lain, Fury pun membakar semua dokumen miliknya. Kemudian ia pun pergi ke makam dirinya. Dan ia pun bertemu dengan Steve dan Sam. Fury pun bilang kalau masih banyak anggota Hydra yang berkeliaran. Dan kemudian ia pun pergi ke Eropa. Setelah itu, ia pun pergi. Tak lama kemudian, Natasha pun datang dan memberikan dokumen. Dan juga Natasha meminta Steve untuk menghubungi seorang perawat yang ternyata ia adalah Kate. Dan ternyata nama aslinya ialah Sharon. Dan yang terjadi, dan dokumen tersebut pun berisi data Bucky, yang kemudian Steve pun berusaha mencarinya, tapi Sam gak diajak. Bercanda. Sam diajak pastinya. Di mid-credit scene, di laboratorium Hydra, Baron Wolfgang von Strucker pun mengatakan zaman keajaiban telah dimulai ketika ia dan beberapa ilmuwan memiliki scatter. Scatter ini perlu diketahui yaitu scatter Loki yang memiliki energi. Dan mereka juga memiliki dua subjek uji coba yang dimana satunya memiliki kekuatan super atau kecepatan super dan satunya lagi memiliki kekuatan telekinetis. Dalam post-credit scene, Bucky terlihat mengunjungi Smithsonian Institute yang dimana dirinya melihat sejarah tentangnya yang sebenarnya. Dan film pun tomat. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu alur cerita dari Captain America The Winter Soldier. Alur dari Captain America The Winter Soldier ini sangatlah luar biasa. Banyak plot twist dan keajaiban serta hal-hal yang tidak terduga oleh kita sebelumnya. Oke, sampai jumpa.